Timnas Indonesia U23 tergabung di grup G kualifikasi Piala Asia bersama Australia, Cina, dan Brunei Darussalam. Namun mundurnya Cina dan Brunei menjelang bergulirnya laga membuat grup G hanya menyisakan Timnas Indonesia dan Australia. Kedua tim harus saling berhadapan untuk meraih tiket lolos ke Piala Asia U22 tahun depan. Laga pra Piala Asia menggunakan sistem home away. Namun adanya pandemi COVID-19 membuat dua pertandingan home away antara Timnas Indonesia melawan Australia dimainkan di tempat netral. Tajikistan menjadi tempat dimainkannya dua leg antara Timnas Indonesia melawan Australia. Sebelum laga, banyak pihak memprediksi Timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Timnas Australia. Di pertemuan pertama, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor tipis 3-2. Meski begitu, perjuangan anak asuh Sintayong di laga itu mendapat apresiasi dari banyak pihak. Timnas Indonesia bermain dengan penuh semangat dan determinasi tinggi sepanjang laga. Nama besar Timnas Australia tak membuat para pemain Timnas Indonesia gentar. Meski secara keseluruhan para pemain Timnas Indonesia kalah fisik dan skill, namun semangat juang Witan Sulaiman dan kawan-kawan membuat Timnas Australia kesulitan untuk memenangkan pertandingan. Timnas Indonesia bermain apik di laga itu. Di beberapa kesempatan, Timnas Indonesia dalam kondisi yang tertekan. Namun para pemain Garuda Muda berhasil mengatasi tekanan itu dan memaksa pertandingan berakhir dengan skor tipis 3-2. Kekalahan itu membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia sedikit menipis. Namun semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain Timnas Indonesia membuat pelatih Timnas Sintayong optimis menyambut leg kedua melawan Australia. Di laga itu, para pemain Timnas Indonesia bermain sangat taktis. Bahkan permainan tiki-taka yang sebelumnya ditunjukkan Timnas Indonesia di laga uji coba beberapa kali muncul ketika menghadapi Timnas Australia. Finishing para pemain Timnas juga semakin tajam. Meski minim peluang emas, namun Timnas Indonesia berhasil mencetak gol di laga pertama melawan Australia. Meski menggunakan sistem home away, namun laga kualifikasi Piala Asia U23 tidak menerapkan sistem goal away. Artinya Timnas Indonesia hanya perlu menang tipis melawan Australia dengan skor berapapun untuk memaksa pertandingan lanjut ke babak adu penalti. Hal itu membuat tim pelatih Timnas Indonesia merasa optimis. Sintayong mengatakan bahwa saat ini para pemainnya merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk menatap laga kedua melawan Timnas Australia. Sintayong juga mengatakan bahwa ia telah mengantongi kelemahan Australia dan mempunyai strategi jitu untuk melawan Australia di leg kedua. Sintayong akan mengandalkan kecepatan para pemain Timnas dan juga kedalaman skuad yang bagus untuk menghadapi laga kedua melawan Australia. Secara mental, kini kondisi para pemain lebih baik. Walau kebobolan lebih dulu dan selalu tertinggal, namun para pemain tetap fight hingga akhir pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol. Saya tidak begitu senang dengan kekalahan 2-3 Timnas di leg pertama, namun saya senang dengan penampilan anak-anak. Cara mereka bermain menghadapi Australia membuat saya merasa lebih yakin untuk menatap laga kedua melawan Australia. Saya hanya akan menginstruksikan para pemain untuk kembali bermain enjoy dan menikmati permainan, kata Sintayong dengan optimis. Itulah strategi jitu yang akan digunakan Sintayong untuk menghadapi laga kedua melawan Timnas Australia. Jika para pemain Timnas Indonesia kembali bermain dengan motivasi tinggi dan lebih disiplin, bukan tidak mungkin Timnas akan mengalahkan Australia sekaligus mencatatkan sejarah dan bermain di Piala Asia U23.